Sampai sekarang. Iya. Ini akarnya tetap Yahudi yang paling tua ya. Ini memang agama yang lahir dari perbudakan. Dari perbudakan karena sekali lagi ini kita ngomong sejarah nih ya. Dulu kan orang Yahudi dijajah di Mesir, jadi budak di Mesir kan. Iya. Musa kan budak itu kan ininya nggak jalan apa? Ya karena diperbodoh, disiksa, akhirnya pemerkosaan, perselingkuhan, pelecehan seksual itu terjadi setiap hari. Makanya dilarang, tidak boleh. Persis karena mereka ini agama para budak gitu loh. Sering terjadi pemerkosaan. Baik, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi dengan Bang Reza Antonius Watimena. Halo, Mas Hendra, teman-teman Ngaji Rosso. Seru ya kemarin ngomong soal siapa tuh namanya KDM itu. Oh iya. Dari semua komentarnya itu garis keras gitu ya. Pendukung Bapak Aing semuanya gitu ya. Tapi bahaya nggak ketika kemudian manusia dituhankan gitu? Iya, tadi aku bilang kan. Bahasanya dituhankan nggak sih? Iya. Pengkultusan individu. Iya, itu tuh maksudnya. Bahasa resminya. Jadi kita di Indonesia tuh memang kita merindukan sosok kan sebenarnya. Kita tuh kayak krisis sosok yang sungguh-sungguh bisa jadiin panutan itu loh. Udah lama kita nggak punya itu ya. Harusnya sih memang pemimpin kita tuh menjadi sosok ya, jadi teladan. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Nah, ketika ada satu yang naik gitu ya, seperti Kang Deddy Mulyadi nih 2025, kita tuh langsung wah, euforia gitu loh, euforia massa, dan akhirnya ujung-ujungnya penuhanan individu ya, seolah-olah Kang Deddy Mulyadi, dengan segala hormat ya, saya sendiri kagum ya sama dia ya, melihat cara dia berpikir, cara dia bertindak, saya sendiri pribadi kagum. Cuma hati-hati sekali gitu, jangan sampai dia dituhankan. Nah, masalahnya kalau orang dituhankan lalu dia jadi merasa Tuhan. Dan kalau dia merasa Tuhan lalu bisa bertindak seenak-enaknya. Dan nanti kita akan mengalami sindrom Mulyono II kan. Itu yang kita hindari ya. Nah, bagaimana mungkin kita ya, orang rakyat Indonesia ini memastikan supaya Kang Deddy Mulyadi ini tetap ada ketulusan di dalamnya gitu loh. Jadi, nah itu memang harus ada mengidolakan, mensupport, nggak masalah, tapi jangan terlalu, tapi jangan menuhankan, jangan sampai terjadi pengkultusan gitu ya. Pengkultusan individu, jadi sesuatu manusia itu dituhankan, lalu seolah-olah dia tidak dapat salah. Kita sudah berulang kali kena ini ya di Indonesia ya. Dulu kan dengan segala hormat Soekarno. Sekali lagi dia orang hebat, pemikir besar juga ya, pendiri bangsa ya, salah satu founding father. Cuma kan manusia itu juga seringkali berbuat seturut dengan tingkat kesadarannya. Gitu. Nah, kalau tingkat kesadarannya lagi rendah, ya dia akan berbuat seenaknya, lalu kita nutup mata. Nanti. Jadi, tetap boleh kagum, boleh meneladani, tapi jangan menyembah, apalagi menuhankan. Saya tahu mungkin saya akan kurang populer ya di kalangan para KDMers gitu ya. Tapi ya saya ngomong apa adanya. Justru kalau kita pingin Kang Deddy Mulyadi tetap di jalurnya, kita harus kritis sama dia. Ngasih masukan-masukan konstruktif. Betul. Didukung, tapi dengan akal sehat. Dengan sikap kritis. Dengan nurani yang jernih. Dengan kesadaran yang tinggi. Pun kalau Kang Deddy Mulyadi buat salah, kita harus berani Kang Deddy salah. Iya. Kalau di dalam filsafat dan sains itu, kritik itu tanda cinta. Kritik itu tanda cinta. Tanda cinta. Oke, menarik. Justru karena saya sayang sama pemimpin saya, maka saya berikan, ini salah lo. Kalau saya nggak sayang, mah saya nggak peduli. Bodoh amat. Jadi Rocky itu sayang sama Jokowi berarti ya? Bang Rocky Gerung ya? Itu sayang sekali sama Indonesia sebenarnya. Sayang sekali sama Indonesia. Saking sayangnya dia nunjukin dengan cara-cara yang menurut dia, ini jalan terbaik, kayak dibangun itu. Woi, bangun woi. Oh iya. Karena kalau dipuji-puji terus, nasionalis Indonesia, indah tanah air tuh nggak bangun. Betul. Akhirnya terlena dalam korupsi, terlena dalam kebodohan, dalam kemiskinan, dalam meniru-niru budaya asing, gerungisme Bang Rocky. Walaupun Bang Rocky juga
saya juga mencintai Bang Rocky, makanya saya juga mengkritik dia habis-habisan juga gitu ya. Kadang-kadang datanya nggak valid, kadang-kadang argumennya lebay. Karena saya cinta sama dia gitu ya. Kalau saya nggak cinta, saya nggak peduli. Gitu. Saya joget-joget aja di TikTok gitu. Tapi kenapa joget-joget di TikTok jadi? Iya. Tapi kalau ini opini pribadi gitu ya, Mas Reza ya. Ketika kita ngomong soal KDM, kan banyak orang mengatakan, oh itu pencitraan. Kalau pencitraan nggak mungkin deh. Selama itu gitu. Dari dulu dia begitu gitu kan ya. Ngeluarin uang pribadi. Ini lagi-lagi kita sangat-sangat menghormati apa yang sudah dilakukan oleh beliau gitu ya. Dan memang rakyat kan butuh itu gitu ya. Tapi lagi-lagi konten ini dibikin supaya ada keberimbangan ketika kemudian kita salut mengidolakan seseorang supaya tidak over. Nah, itu kan juga berbahaya juga buat orangnya gitu ya. Jangan menuhankan siapapun dan jangan merendahkan siapapun. Nah, itu salah satu prinsip yoga itu sebenarnya. Jadi lihat kehidupan sebagai kehidupan, tidak menuhankan siapapun tapi tidak merendahkan siapapun. Kalau mau mengkritik, kritik perilakunya ya. Itu yoga juga itu. Yoga. Kalau dalam konteks misalnya satu ya, nanti nggak tahu kalau Mas Reza melihat dalam perspektif Zen bagaimana. Kang Deddy kan dituduh klinik, dituduh melawan Arabisme. Kalau melawan Arabisme itu sebenarnya kan Islam itu kan menurutku kan dia based on wahyu ilahi. Bukan produk sebuah kebudayaan negara tertentu begitu ya. Ketika kemudian dijadikan sebagai wahyu ilahi, sifatnya kan universal. Artinya ini bisa ditafsirkan sesuai dengan local wisdom setiap daerahnya masing-masing. Bisa di Sunda bisa menafsirkan sendiri, Jawa bisa menafsirkan sendiri, Mas Hendra bisa menafsirkan sendiri. Dan itu relevan juga buat Arab dan lain sebagainya. Yang jadi masalah kan mereka terus kemudian budaya gurun dibawa ke Nusantara, hanya ini yang paling benar, hanya ini yang paling suci, ya kan? Nah, yang lainnya keliru, salah. Ini yang mungkin akan dilawan oleh Kang Deddy Mulyadi, gitu. Kalau Mas Reza gimana? 3 hal. Aku tadi muncul 3 hal di kepala. Yang pertama, ini memangnya nggak ngambil isinya. Kita jadi orang Arab, jadi orang India, jadi orang Cina tanpa memahami apa itu Buddhism, apa itu Islam, apa itu Kristen. Ini memang kecampur-campur. Jadi memang tugas kita, kalau kita mau beragama ya, di abad 21 ini, 2025 ini, kita harus bisa bedain yang mana esensi dari ajaran agamanya, yang mana budayanya. Kalau budaya itu bisa diganti-ganti, karena budaya kan berubah. Dengan perkembangan teknologi, perkembangan sains, artificial intelligence, segala macam, revolusi industri yang naik terus, 4.0, 5.0, 6.0, tambah aja terus gitu. Sekarang masuk generasi 6 ya. 6,2 nggak ya? 6,2. Jadi budaya itu berubah terus, dan ini bisa diganti, ini relatif sifatnya. Tapi inti ajarannya, itu yang abadi, yang universal tadi Mas bilang. Nah, ini mesti dibedain. Jadi kalau teman-teman misalnya belajar Islam, harus bisa bedain yang mana ini Islam, yang mana Arab. Yang Arab nih, nggak perlu diambil lah, ini kan budaya. Kita punya budaya sendiri, ngapain ngambil budaya orang gitu. Kecuali kita nggak punya budaya. Budaya Nusantara itu kan budaya tua dan budaya tinggi ya. Ada tulisan, ada karya-karya seni, ada filsafat. Inti ajarannya kita ambil. Inti ajaran Islam itu kita ambil. Begitu pula kalau Kristen, jangan ngambil Eropa Yunaninya. Pakai sok Western Barat gitu ya, gitu kemana-mana pakai jas, kemeringet gitu. Kita ambil inti ajaran Yesusnya. Begitu pula teman-teman dari Buddhis. Nah, teman-teman di Bali itu bisa kayak gitu. Aku kagum ya. Mereka Hindu, kami Hindu Bali, bukan Hindu India. Sorry, bro gitu ya. Sorry sis. Hindu Bali punya ciri khas sendiri. Mereka nyebutnya agama Tirta kan, agama Tirta, air kan. Dengan variasinya mereka modifikasi, tapi ini tetap sama. Moksha, pembebasan total dari segala bentuk ilusi gitu. Nah itu poin 1. Poin 2-nya saya lupa. Banyak poin. Poin keduanya, soal tadi ya, Kang Deddy Mulyadi kembali ya. Sekali lagi, saya belum pernah ketemu, pingin sih ketemu langsung ngobrol-ngobrol ya. Tapi sejauh saya liatin sepak terjangnya di YouTube, di sosial media, ini orang memang paham gitu ya, paham filsafatnya.
Sunda Wiwitannya dia paham, dia menghidupi, bukan cuma paham ya, membadani, bahasa Inggrisnya embodied ya, embodied. Terlihat dari cara dia berpikir, cara dia bertindak, cara dia ngomong gitu ya. Dan ini Sunda Wiwitan ini budaya tua ya, budaya tinggi ya, budaya tinggi dengan filsafatnya, dengan ajaran harmoni ya, antara alam, manusia dengan Tuhan gitu ya. Dan ini saya pikir harus dipertahankan, harus dikembangkan. Bukan hanya di Jawa Barat, tapi di seluruh Indonesia. Kita harus mengalami renaissance, kalau kata teman-teman di Eropa. Renaissance itu artinya kembali ke akar budaya kita. Di dalam peradaban Eropa, renaissance artinya kembali ke akar Yunani, filsafat Yunani. Kalau Indonesia, renaissance berarti kembali ke budaya kita. Budaya kita punya budaya tinggi kok. Gitu. Dan tentu saja budaya itu tidak mutlak ya. Dia berubah terus. Silahkan dirubah terus. Kuncinya satu, dengan kesadaran. Yang sering kita bicarakan lah. Oke. Itu poin kedua. Ada 17 poin sebenarnya Mas. Oh gitu. Yang ketiga apa? Enggak. Aku juga lupa. Jadi ketika kemudian apa tuh namanya wahyu ilahi itu sifatnya yang universal, bisa ditafsirkan sesuai dengan local wisdom setiap daerah, tradisi masing-masing. Bahkan setiap tapi, orang ya. Bahkan setiap orang. Iya. Tapi ketika kemudian bebas tafsir, memunculkan sebuah distorsi, itu gimana menurut? Atau jangan-jangan bukan sebuah distorsi ya? Jangan-jangan itu merupakan justru malah ekspresi keunikan. Persis, kontekstualisasi, iya, pengembangan. Iya. Inti ajaran dari agama-agama tua ya, agama-agama besar ya, world religions, agama-agama dunia, itu kan sebenarnya tidak ada konsep, tanpa kata. Jadi orang tuh menyatu dengan sesuatu yang lebih besar daripada dia. Jadi dia tuh melumer gitu ya, dan kemudian menjadi kosmik. Mungkin teman-teman kenal Pak Komarudin Hidayat, salah satu teman yang sangat saya sayangi. Saya pernah ngobrol sama dia di Jakarta, di daerah Kuningan. Kita lagi jalan tuh, mau rapat kan, berdua. Reza, dia bilang gitu, dengan gayanya. Islam tuh sebenarnya ilmu yang sangat, filsafat yang sangat mendalam. Ketika ego itu melebur katanya. Ketika aku itu hilang dan menjadi satu, berserah sepenuhnya pada yang kuasa. Tidak ada lagi ego, tidak ada lagi kesombongan, kemarahan, kebencian itu nggak ada. Aku sambil jalan kan, ini kok aku juga pernah dengar ajarannya tidak dalam versi Islam ya. Di Buddhis juga sama, kita ngomong begini. Di Kristen juga sama, kita ngomong begini. Jadi diri itu melumer ya. Nah ini kan tidak ada konsep. Maka dia tidak mungkin berubah, dia universal. Nah bagaimana diekspresikan dari zaman ke zaman, itu tergantung perubahan gitu ya. Panduannya apa supaya tidak melengse gitu ya. Karena yang saya tahu ya, ada sekte-sekte Kristen yang bunuh diri bersama gitu ya. Yesus mau datang, mari kita bunuh diri bersama gitu. Itu mulai agak sakit jiwa ya. Itu salah. Itu jelas salah gitu ya. Panduannya apa? Ya dua, akal sehat, kejernihan nurani, dan tingkat kesadaran yang tinggi. Jadi silahkan mengekspresikan agama apapun, tapi satu, gunakan otakmu. Gunakan akal sehatmu. Ketika kamu disuruh bunuh diri, mikir loh, bener kan nih? Gitu. Disuruh minum racun, ada kan kasus-kasus sekte-sekte itu. Iya. Atau kamu disuruh jadi teroris, jadi pengantin kan istilahnya. Bawa bom ke mall gitu. Ini otaknya jalan dong, ini bener nggak sih? Jangan-jangan gila juga. Jadi gunakan otakmu. Kalau kata Bang Rocky Gerung kan, akal sehat biar nggak dungu lah gitu. Saya ngutip Bang Rocky Gerung. Yang kedua, gunakan kejernihan hati nurani. Dan ketiga, gunakan tingkat kesadaran yang tinggi. Kalau tiga itu dipegang, mau agama apapun, bahkan tidak beragama ya, nggak ada masalah. Karena kita selalu sinkron dengan seluruh alam semesta ya. Secara konstitusional kan memang di Republik ini nggak menyalahkan orang yang nggak mau pakai agamanya kan juga nggak salah. Berketuhanan aja kan. Iya. Dan itu kan tafsirannya juga luas. Betul. Konsep ketuhanan kan ketuhanan bukan Tuhan. Ketuhanan itu kan konsep ketuhanan. Nah, kembali ke KDM. Jadi masih banyak orang yang tidak bisa menerima, khususnya yang dia berasal dari budaya gurun tadi ya. Jadi nggak terima yang namanya patung-patung dan lain sebagainya gitu. Kita tahu dalam perspektif yang lebih universal gitu. Mungkin kalau dari budaya-budaya Arab, budaya gurun kan, mereka semacam kayak ada trauma bahwa dulu patung di sejarahnya Arab kan disembah-sembah gitu kan. Disembah-sembah, dianggap sebagai ini itu gitu. Nah ini kan setiap daerah kan beda-beda Pak.
Kalau di Romawi kan itu art gitu ya. Itu menjadi Yunani sebuah ya. seni gitu ya. Di India beda lagi gitu ya. Di Nusantara justru banyak leluhur-leluhur kita menitipkan sebuah ilmu yang memiliki nilai adiluhung yang tinggi itu lewat patung-patung dan lain sebagainya. Nah ini sama budaya gurun yang masuk di Nusantara, Iya. ini mau digeneralisir, dianggap seperti sejarah kelam masa lalunya mereka. Itu Iya. gimana Mas Reza? Nih aku cerita, nih tadi poin kedua yang aku lupa ya. Aku pernah ngobrol lah sama salah satu atase pertahanan negara gurun itulah. Dia orang dari kedutaan. Jadi salah satu inilah petinggi atase kerajaan Saudi lah. Jelas aja ngomong sih. Iya. Kita ngomong nih ruang tertutup ya. Saya nggak mau nyebut nama, nanti heboh soalnya. Iya. Kita ngomong ruang tertutup karena kita udah agak kenal kan, maksudnya udah bisa apa adanya di ruang tertutup juga. Terus dia bilang gini ke kita ke temanku, ada temanku juga, kalian ngapain sih ngikutin kami gitu? Ngapain gitu? Dia bilang kami tuh sudah punya banyak uang, ngapain kalian ngirim uang ke kami terus gitu? Ngirim uang, ngirim orang. Terus dengan ini maksudnya dengan agak ekstrem dia bilang, why are you so stupid gitu. Why are you people so stupid? Karena kita udah sekali lagi kita udah teman ya, jadi ngomong apa adanya itu udah biasa gitu. Terus ngapain kalian ngikutin kami? Kami nggak minta gitu. Silakan kalian gunakan uang kalian, sumber daya kalian untuk membangun bangsa kalian yang lagi susah ini, yang masih miskin dan masih bodoh. Ngapain dibuang-buang ke kami? Kami sudah banyak uang. Kami punya gaya kami sendiri. Kalian pakai gaya kalian sendiri lah gitu. Saya langsung kayak sama teman saya berdua. PR kita masih banyak di Indonesia ini ya, kita harus ngebangunin orang Indonesia ini loh. Ayo bangun yuk, kita renaissance yuk. Kita kembali ke akar budaya kita, lalu kita mencapai kemajuan di situ kan. Eropa kan dari renaissance langsung enlightenment, pencerahan. Kita ikutin lah dengan gaya kita ya. Gitu. Nah itu ya, makanya saya juga agak heran ya, kenapa Arabisme ini. Saya pikir juga bagian dari ini ya, gejala yang lebih luas ya. Gejala pengembangan dunia digital itu loh, dengan medsos ini kan, teori saya semakin canggih teknologi semakin bodoh manusia ya. Jadi karena ini semakin canggih, informasi semakin banyak dan semakin ngawur juga, akhirnya daya intelektual menurun, nurani menurun, kesadaran menurun, akhirnya gejalanya adalah Arabisme satu sisi, dan kedua saya lihat juga Koreanisasi ya. Pengen jadi orang Korea semua, hidungnya dioperasi, ini dioperasi. Saya nggak tahu kalau di Surabaya, di Jakarta itu gejala. Itu industri besar. Saya pengen kayak Kim siapa itu loh? Kim Jong Un. Cuma kan memang yang itu mah nggak beroperasi gitu, kita makan bami aja yang banyak jadi Kim Jong Un. Jadi BTS lah, BTS gitu ya. Ini gejala yang juga terjadi ya. Cuma memang yang Arabisme ini ada cenderung kekerasan ya. Menebarkan benih-benih kekerasan. Kalau Koreanisasi ini benih-benih keanehan aja kalau aku lihat. Iya. Tapi ini kan akarnya sama, kebodohan kita sebagai bangsa. Kita nggak tahu kita ini siapa sebagai bangsa. Sebagai bangsa dengan tradisi yang amat tinggi ya, dengan filsafat, sastra, karya seni yang sangat tinggi, spiritualitas yang juga sangat tinggi. Saya pikir teman-teman ngaji Rasul kan ingin ngegali ke situ sebenarnya. Mana cocok undang KDM? Gitu cobalah ngobrol-ngobrol. Aku mau deh nongkrong. Udah aku di DM. pojok aja gitu. Udah aku DM, tinggal nunggu respon aja. Gitu ya. Cari staffnya atau siapa? Iya. Nanti sama Mas Reza lah. Ya. Tapi lagi-lagi ya, karena ini penting banget, karena orang tuh ngelihat patung langsung kan muncul. Ya aku dulu gitu sih, nggak usah jauh-jauh. Aku dulu juga gitu, oh patung. Jelas ini syirik ini, murtad ini gitu kan. Iya. Jadi padahal kalau kemudian dibawa ke Eropa misalnya, wow, patung sekeren ini kalau yang bikin nggak maestro nggak mungkin gitu loh. Terus kemudian itu mau di generalisir seperti sejarah kelam masa lalu budaya gurun kan ya nggak masuk akal gitu ya Pak ya. Salah. Iya. Ya itu tadi. Saya kan juga bikin teori namanya teori tipologi agama ya, teman-teman bisa lihat. Saya membedakan agama kematian dan agama kehidupan. Iya. Agama kematian ya yang membunuh semua keindahan tuh agama kematian. Patung, lukisan, musik, semua dihancurkan. Akhirnya hidup tuh jadi kering ya. Seperti padang gurun tadi, kering dan menunggu mati. Sementara agama kehidupan agama yang ekspresinya tuh tinggi ya. Ada lukisan, patung, musik,
mungkin desain baju gitu, meriah. Jadi dia merayakan kehidupan. Merayakan Saran saya kita harus murtad, pindah dari agama kematian ke agama kehidupan. Supaya apa? Supaya kita bahagia dan meriah dan berwarna dan gembira di hidup ini gitu loh. Saran saya kita semua harus murtad gitu ya. Dari agama kematian itu jadi dijadiin. Saya udah menduga nih nanti dijadiin cover nih dengan mukaku gitu ya. Aduh, aku sudah menduga nih Mas Hendra, tapi nggak apa-apa lah. Memang kita harus murtad. Menarik ya. Jadi agama hijrah dari agama kematian menuju agama kehidupan. Sip. Harus diperjelas, agama kehidupan adalah agama yang mencintai kehidupan, mencintai persaudaraan, mencintai perayaan, makan-makan, nari, nyanyi, joget, apalagi. Ya itulah, ngobrol-ngobrol kayak gini. Hidup jadi gembira, meriah. Dan bahagia. Mas Reza, kalau kita ke Bali itu ya, di beberapa hotel-hotel, itu aku sering ya menjumpai foto-foto yang indah tentang seorang ibu yang menyusui anaknya. Dan itu kelihatan putingnya. So gini, bahkan event itu soal porno aja, antara budaya Arab dengan Nusantara, itu nggak bisa sama gitu. Karena gini, ada salah satu ulama Saudi yang sekarang mungkin dia udah di boykot gitu ya. Itu sampai melarang wanita memakan pisang gitu. Nah, kecuali kalau makan pisang ini harus dipotong-potong kecil-kecil gitu. Ini kan based on pada saat ulamanya itu lihat wanita makan pisang, dia ngeres aja. Karena mirip dengan kemaluannya laki-laki gitu kan. Nah, hal kayak gini kan gila ini ya, pembodohan luar biasa gitu. Gimana Mas Reza? Saranku bapak tadi tuh yang suruh makan pisang, dia ke laundry. Tolong cuci otak saya dong ini. Di dry clean bisa nggak? Biar nggak ngeres aja gitu. Iya, itu fatwa. Nah, itu saran bercanda ya. Gila sih. Jadi ini kalau kita ngomong sejarah ya. Kenapa agama-agama Abrahamik ini, Yahudi, Kristen, Islam takut dengan tubuh perempuan? Takut dengan alat kelamin lah. Ini kan tiga agama ini ya, ini sangat sensitif dengan alat kelamin ya, dan buah dada ya. Sementara kalau kita lihat Hindu, Tantra, Buddhis, wah itu, ini kehidupan. Betul. Penis itu betul. Lingga ya, kalau salah lingga. Ini dirayakan. Bahkan saya nggak tahu sejarah persisnya, tapi Monas itu kan lingga. DPR itu seperti rahim, dan ini keseimbangan semesta. Karena dia sudah kelon nyuci cocok. Nah, aku melihatnya gini. Ini kan Islam, Kristen, Yahudi ini kan sebenarnya tiga saudara yang ribut terus ya dari dulu ya. Sampai sekarang. Iya. Ini akarnya tetap Yahudi yang paling tua ya. Ini memang agama yang lahir dari perbudakan. Dari perbudakan karena sekali lagi ini kita ngomong sejarah nih ya. Dulu kan orang Yahudi dijajah di Mesir, jadi budak di Mesir kan. Musa kan di budak itu kan ininya nggak jalan apa? Ya karena diperbodoh, disiksa, akhirnya pemerkosaan, perselingkuhan, pelecehan seksual itu terjadi setiap hari. Makanya dilarang, tidak boleh. Persis karena mereka ini agama para budak gitu loh. Sering terjadi pemerkosaan. Dan ketika Musa menerima 10 perintah itu jangan berzina, itu ya karena sering terjadi gitulah. Iya. Ya, namanya kan budak ya, hiburan mereka cuma seks. Waktu itu nggak ada medsos, nggak ada Netflix ya. Jadi mereka hanya seks gitu terus. Nah, makanya lahirlah ketakutan pada alat kelamin semacam ini. Lahir dari trauma orang Yahudi ketika jadi budak. Karena terjadi di camp perbudakan itu kan ini barbar gitu loh, nggak ada hukum, nggak ada penjaga adat lagi, penjaga tatanan gitu. Nah, ini kemudian diwariskan ke Kristen, Katolik dan Islam. Trauma ini ya. Jadi memang itu ada konteks sosial politiknya lah, ketakutan pada kelamin ini ya, yang diwariskan sampai sekarang ini. Nah, trauma itu tidak ada di Hindu dan di Buddha nggak ada. Bahkan di Tantrik Buddhis itu seks itu sebagai jalan meditatif, jalan kesadaran ya, untuk sampai pada pencerahan, awakening. Nah, saran saya sih sekarang kita kan sudah bukan bangsa budak lagi, ini sudah bangsa beradab. Kita sudah abad 21 dengan teknologi, sains dan kebudayaan yang sudah sangat kompleks. Ya hiduplah dengan kompleksitas itu. Jangan takut sama alat kelamin atau payudara. Kalau kita dulu lahir dari situ, kalau gimana? Jadi tetap akal sehat, nurani, dan tingkat kesadaran yang tinggi. Pakai surban kan juga
juga sama, nggak bisa kemudian terus dibawa-bawa ke Nusantara, mereka merasa paling benar karena memang ya namanya budaya gurun kan. Panas kan di sana, jadi butuh penutup kepala yang agak tebel gitu ya. Semua Pak, ya. debu ya. Makanya belum lagi soal pasir dan lain sebagainya gitu. Iya, jadi itu kan budaya. Budaya itu kan kontekstual, fungsional sifatnya kan. Kenapa Mas Hendra pakai sarung, nggak pakai jeans? Karena adem di Indonesia tuh, kita semilir-semilir gitu. Nah kalau di Amerika pakai sarung, beku. Itu membeku yang di bawah itu. Makanya mereka pakai jeans, pakai celana dalam. Nah kita di Indonesia pakai celana dalam, pakai jeans, akhirnya kemeng-kemeng gitu. Itu kan kontekstual. Dan nggak perlu juga, maksudnya misalnya kita ke Amerika, di Amerika harus pakai sarung semua, ya, beku semua, mengkeret gitu. Yang ini jadiin cover juga nih, jangan mengkeret. Terus gini Mas Reza, ini ngomongin soal surban, soal jilbab lah ya. Kan kita masyarakat kita nih, ketika kemudian melihat orang yang pakai jilbab, itu seolah-olah konsep idealisasi yang ada di dalam otaknya, orang yang pakai jilbab itu harus suci, harus bersih, nggak boleh melakukan kesalahan ini, itu, dan seterusnya. Gitu. Begitu ya? Pula sebaliknya. Mereka yang kemudian cantik, menawan, nggak pakai jilbab, rambutnya disemir merah, sayang ya, suka berbuat baik tapi nggak pakai jilbab. Ini gimana nih? Waras apa nggak kira-kira? Apa begitu ya? Iyalah. Nggak ngerti gitu. Iya. Pura-pura nggak ngerti. Karena aku menikmati semuanya. Cakep juga banyak soalnya. Moralitas itu tidak bisa diukur dari penampilan. Itu sama sekali tidak bisa. Oke. Itu yang ingin saya coba, kalau pakai bahasanya Derrida itu dekonstruksi ya. Makanya saya nggak mau pakai baju putih, nggak mau yang duduknya begini gitu. Saya agak-agak brutal gini. Saya suka main biliar, saya suka minum bir, saya suka naik motor. Jadi yang namanya birnya Pak Dudi. Tingkat kesadaran moralitas itu tidak bisa diukur dari penampilan gitu. Itu bagaikan bumi dan langit. Jadi itu yang pertama kita harus dalami ya. Bahkan kalau kita amati Indonesia, cenderung malah sebaliknya gitu. Yang kelihatannya suci malah jadinya bobrok. Iya. Tadi malam nih, saya cerita ya. Tadi malam tuh saya keliling Surabaya sama abang ojek offline. Tatoan, pakai anting. Aku udah, ini diculik nggak ya gue gitu. Tapi sama sekali itu orang baik banget. Namanya Mas Randy. Mas Randy kalau nonton nih ya, Mas Randy. Rumahnya di Ketintang sini. Amanah, sopan, tatoan ujung kaki, tindik 2 gitu ya. Nggak banget lah kalau dia tampilnya, tapi sabar nungguin saya keliling Surabaya kan. Saya culik, saya hire. Ya memang saya semakin yakin nih nggak ada hubungannya, itu disposisi batin ya. Iya. Itu satu. Terus kedua, saya kok melihat jilbab itu kayak tren ya. Ini emang lagi tren aja, nggak ada hubungannya sama moralitas. Betul. Kayak zaman tahun 80-an, rambut pada kribo semua. Bapak saya tuh kribo kan dulu. Kelihatan sekarang konyol banget, tapi itu lagi tren. Ini sekarang ini mungkin generasi Z dan generasi Alpha ini lagi senang pakai jilbab, ya sudah lah, ya memang tren. Saya nggak melihat itu sebagai moralitas ya. Saya melihat itu sebagai tren aja. Nanti juga ganti. Tren itu kan naik turun ya. Saya ngeliatnya gitu ya. Dan cinta semalam gitu ya. Cinta semalam. Cerita semalam tuh. Oh yang tadi sama Gojek. Oh iya Bang Randy. Mas Randy. Iya. Surabaya asli. Merasa naik motor kan. Disalib. Wah, jancu asu. Waduh, Surabaya-nya kena banget. Kan hanya orang Surabaya yang jancu. Maaf jadi kasar. Langsung jadi cover di jancu asu Mas Reza gitu. Aku diculik gak ya gitu. Aku pernah kayak gitu di Surabaya Mas Reza. Temen-temen tak suruh nunggu di mobil. Dijemput pakai motor gitu. Gak tahu mau dibawa kemana ini. Tapi karena dia berjanji kalau mau ketemu aku tak ajarin, tak tunjukin wujud Tuhan yang sesungguhnya. Oh, dia bilang gitu? Dulu kan pengen banget ya tahu-tahu kayak gitu. Akhirnya ditaruh lah di masjid, sepi banget tuh masjid tuh, sendirian Surabaya gitu. Iya di Surabaya. Jadi ingat aku cerita itu gitu. Iya. Oke. Jadi ya mungkin ini berhenti mengkaitkan moralitas, spiritualitas dengan busana. Gak ada hubungannya blas. Oke, jadi sekali lagi apa yang sudah dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi kembali itu sebenarnya dia merasa ingin mengembalikan kesadaran masyarakat Nusantara ini karena terpesona dengan budaya leluhur bangsa lain, sementara budayanya sendiri dia nggak mau tahu. Kayaknya itu deh point of view-nya ya.
KDM itu kan, makanya ini pertama saya ingin berterima kasih lah buat teman-teman di Jawa Barat yang sudah memilih Kang Deddy Mulyadi dengan sangat telak. Saya terima kasih. Ya, andai saya orang Jawa Barat, saya akan milih KDM juga pasti. Jadi, terus yang kedua, dalam salah satu interview itu kan Kang Deddy Mulyadi bilang, Jawa Barat, Sunda ini sudah lama kehilangan budaya. Oke. Begitu banyak ormas radikal, premanisme, politisasi agama ini seperti membuat Jawa Barat tuh kayak stuck gitu loh. Stuck di dalam masalah-masalah mereka ya. Infrastruktur yang lemah, korupsi di mana-mana. Nah, Kang Deddy Mulyadi itu ingin memulihkan Jawa Barat kembali ke fitrah sejatinya sebagai ya bangsa Pasundan, kerajaan Pajajaran yang punya budaya tinggi, dan tentu dikaitkan dengan identitas keislaman yang versi Indonesia, versi dikawinkan dengan Sunda, terjadi sintesis ya, dengan budaya Sunda Wiwitan, dan berhadapan dengan tantangan zaman ini, zaman teknologi ini, dengan infrastruktur yang harus dibangun, sungai yang harus dinormalisasi, bangunan liar diruntuhkan. Jadi sampai ke situ pikirannya. Dan sekali lagi, semoga tetap seperti ini ya. Saya punya trauma juga dengan, makanya harus kita pantau dengan simpati, empati, tapi juga sikap kritis. Dan Kang Deddy itu kan pakai ikat Sunda itu kan kemana-mana ya. Itu unik itu. Itu memang dia sadar Indonesia itu butuh simbol. Kita nih belum sampai level non konseptual lah. Tanpa bentuk kesadaran murni itu, ada yang sudah sampai ya, kayak teman-teman di Ngaji Rosa mungkin sudah ada yang menyentuh lah kesadaran murni. Tapi sebagian besar dari kita tuh butuh simbol, butuh sesuatu yang bisa dilihat, didengar. Dan Kang Deddy, KDM saya rasa sadar banget, makanya dia pakai udang Sunda, Sunda, mirip kayak udang Bali ya. Saya punya tuh di rumah udang Bali. Dan ini bagus, cerdas, apa? Nah, kalau bahasa santrinnya upaya, dia cerdik, dia tahu orang Indonesia itu butuh. Dan saya harap kita dukung lah. Yang pertama kita harus jagain Kang Deddy ini, karena pasti dia akan berhadapan dengan banyak koruptor lama ya, kelompok-kelompok radikal, koruptor, penjahat. Kita harus jagain ini. Gimana caranya mungkin Pak Prabowo bisa ngirim beberapa pasukan khusus lah untuk melingkari dia gitu ya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan gubernur-gubernur yang lainnya juga mulai standarnya harus naik gitu ya, jangan sampai stagnan ya. Standarnya harus naik level supaya nggak melempem seperti yang kita diskusikan kapan hari di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi harus naik level juga gebrakan-gebrakannya, jangan yang formal-formal aja gitu ya. Bikin terobosan-terobosan baru. Baik, thank you banget ya Mas Reza tentang Kang Deddy Mulyadi.